Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Aljurni, NIM 202113334, Prodi D3 Perawatan dari mahasiswa Akbar Karya Bakti Husada. Saya akan mempresentasikan tentang demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di dunia secara umum. Hingga khususnya di Indonesia, mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding father kemerdekaan Indonesia, terutama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Soetan Djahrir. Selain itu juga proses ini menggambarkan perkembangan demokrasi di Indonesia dimulai saat kemerdekaan Indonesia. Berdirinya Republik Indonesia Serikat, kemunculan fase kediktatoran Soekarno dalam Orde Lama dan Soeharto dalam Orde Baru, hingga proses konsolidasi demokrasi pasca reformasi 1998 hingga saat ini. Menurut Soekarno, demokrasi adalah suatu pemerintah rakyat. Lebih lanjut lagi, bagi Soekarno, demokrasi adalah suatu cara dalam membentuk pemerintahannya yang memberikan hak kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan. Namun, demokrasi yang diinginkan dan dikonsepsikan oleh Soekarno tidak ingin meniru demokrasi modern yang lahir dari Revolusi Prancis, karena menurut Soekarno, demokrasi yang dihasilkan oleh Revolusi Prancis, demokrasi yang hanya menguntungkan kaum bourgeois dan menjadi tempat tumbuhnya kapitalisme. Soekarno juga memiliki suatu konsepsi tentang demokrasi yang dikemukakan pada 21 Februari 1957. Konsepsi itu berisi penolakannya terhadap sistem demokrasi parlementer yang saat itu diterapkan di Indonesia, karena Soekarno menganggap demokrasi parlementer sebagai demokrasi barat yang mengecewakan. Seperti Soekarno, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia Muhammad Hatta juga merupakan salah satu tokoh pergerakan yang menjadi pengerintik utama demokrasi liberal barat. Era demokrasi parlementer di Indonesia juga sering kali disebut sebagai era demokrasi konstitusional. Munculnya sistem parlementer di Indonesia karena jatuhnya kabinet presidensial pertama pada 14 November 1945 yang disebabkan oleh keluarnya maklumat Wakil Presiden nomor 11/1945 pada 16 Oktober 1945 dan diikuti kemudian oleh maklumat pemerintah pada 3 November 1945 yang berisi tentang seruan untuk mendirikan partai-partai politik di Indonesia. Keberlanjutan dari maklumat pemerintah itu adalah adanya pengumuman dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) tentang perubahan pertanggungjawaban materi kepada parlemen. Dalam hal ini adalah Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Usulan dari BPKNIP itu kemudian disetujui oleh Presiden Soekarno pada 14 November 1945. Dengan demikian, maka secara otomatis sistem pemerintah di Indonesia saat itu bukan lagi presidensial, tetapi menjadi parlementer. Setelah berakhirnya era demokrasi parlementer, Indonesia mulai memasuki fase demokrasi lainnya, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dimulai saat Presiden Soekarno mengeluarkan
Dekret Presiden 5 Juli 1959, tetapi sebelum dekret Presiden diumumkan, demokrasi parlementer atau demokrasi konstitusional masih bertahan. Dengan adanya pembentukan sebuah kabinet transisi yang dipimpin oleh Ir Juanda atau yang disebut sebagai Kabinet Juanda. Kabinet Juanda ini berisi orang-orang yang bukan dari koalisi domina partai di parlemen. Maka seringkali Kabinet Juanda disebut juga sebagai Kabinet Ekstra Parlemen. Kabinet ini terhitung mulai bekerja sejak 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Sekian dari saya, bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.